kita akan membahas pengaturan tindak pidana korupsi. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di dalamnya ada pengaturan lex spesialis dalam hukum pidana material yang menyimpangi buku ke-1 KUHP dan penyimpangan terhadap hukum acara atau hukum formilnya. Artinya ada ketentuan lex spesialis yang menyimpangi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebelum masuk ke sana, terlebih dahulu saya akan menyampaikan sejarah singkat pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia. Ada beberapa undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana korupsi yang pernah berlaku di Indonesia. Pada masa Orde Lama, kemudian Orde Baru, dan sekarang pada masa Reformasi. Pada masa Orde Lama, hukum pidana khusus mengenai tindak pidana korupsi yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 24 garis miring PRP. Kalau ada garis miring PRP-nya ini berarti undang-undang yang berasal dari Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tapi ini model penulisan legal drafting yang lama. Kalau sekarang tidak menggunakan model semacam ini. Jadi tidak ada kode PRP-nya. Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Ini merupakan hukum pidana khusus pertama yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia pasca kemerdekaan. Nanti substansinya beberapa akan saya sampaikan. Kemudian pada masa Orde Baru, Undang-Undang Nomor 24 PRP 1960 diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Setelah masuk masa reformasi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71 diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 3199 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi Undang-Undang 20 Tahun 2001 tidak mengganti Undang-Undang 31 Tahun 99, hanya melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Maka Undang-Undang 3199 sekarang pun juga masih berlaku. Karena itulah maka biasanya penyebutannya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari masa ke masa. Pada masa Orde Lama dibuat tahun 60, kemudian setelah tumbang Orde Lama masih tetap diberlakukan Undang-Undang 2460 sampai tahun 71 diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 71. Begitu masuk masa reformasi, maka diganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 71 dengan Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang 20 tahun 2001. Sekarang coba kita bahas secara sepintas substansi atau materi dari setiap undang-undang tahun 60, 71 dan 99 junto 2001. Nah, sekarang kita mulai dari masa Orde Lama. Sebelum adanya Undang-Undang 24 tahun 60, sebenarnya sudah ada Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat, nomor PRT, garis miring Peperpu, garis miring 013, garis miring 1958, yang merupakan peraturan perundang-undangan korupsi pertama di Indonesia pasca kemerdekaan. Tetapi di dalamnya tidak dikenal istilah tindak pidana korupsi. Jadi hanya korupsi, tidak dikenal istilah tindak pidana korupsi. Di dalam peraturan penguasa perang tersebut hanya dibedakan
mana korupsi yang merupakan tindak pidana dan mana korupsi yang bukan merupakan tindak pidana. Hanya sebatas itu saja di dalam peraturan penguasa perang pusat. Oleh karenanya maka peraturan penguasa perang pusat ini tidak bisa disebut sebagai hukum pidana khusus. Karena tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana tertentu di luar KUHP. Bahkan tidak melahirkan delik yang baru. Hanya mengkategorikan saja dari delik-delik yang ada, ini merupakan korupsi yang tindak pidana dan ini merupakan korupsi yang bukan tindak pidana. Barulah kemudian lahir hukum pidana khusus pertama terkait dengan tindak pidana korupsi. Seperti yang tadi saya sampaikan, Undang-Undang 24/PRP tahun 60. Ini merupakan hukum pidana khusus pertama terkait dengan tindak pidana korupsi yang di dalamnya mengatur hukum pidana material dan hukum pidana formil secara khusus. Dan di dalam undang-undang tersebut sudah dikenal istilah tindak pidana korupsi. Undang-Undang 2460 sudah memunculkan delik-delik baru yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Selain itu juga mengatur penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan buku ke-1 KUHP, juga mengatur penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 24 PRP 60 seperti yang tadi saya sampaikan berasal dari Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Karena itulah maka bisa disimpulkan undang-undang ini dikeluarkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa atau dalam kondisi darurat. Karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Perpu hanya boleh dikeluarkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa atau dalam keadaan darurat oleh Presiden. Dengan demikian, korupsi sudah dipandang sebagai extraordinary crime, sehingga fenomenanya dianggap sebagai kegentingan yang memaksa. Jadi terjadi fenomena tindak pidana korupsi yang kemudian oleh Presiden dianggap merupakan hal ehwal kegentingan yang memaksa untuk dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Karena dianggapnya aturan-aturan yang lama belum memadai untuk memberantas tindak pidana korupsi. Maka akhirnya dikeluarkan Perpu. Nah, maka ini menunjukkan kalau pada masa Orde Lama, korupsi sudah dipandang sebagai extraordinary crime. Sehingga fenomenanya dianggap sebagai hal ehwal atau kegentingan yang memaksa atau dalam kondisi darurat yang memaksa untuk dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Oleh karenanya maka tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa bukan hanya pada masa reformasi saja. Sejak pada masa Orde Lama pun korupsi sudah dipandang sebagai extraordinary crime. Buktinya dikeluarkan Perpu untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sekarang kita masuk ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71 yang menggantikan Undang-Undang 24 PRP tahun 60. Jadi substansi dari Undang-Undang 24 PRP tahun 60 tidak akan saya sampaikan secara mendetail karena terbatasnya waktu. Nanti silahkan dibaca sendiri undang-undang tersebut. Sekarang kita masuk pengaturan tindak pidana korupsi pada masa Orde Baru. Ada beberapa pengaturan baru di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71. Jadi perlu saya sampaikan beberapa pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71 karena memang ada pengaturan-pengaturan baru yang sifatnya merupakan lex spesialis. Dan itu tidak ditemui di dalam Undang-Undang 24 PRP tahun 60.
Yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71 melakukan perluasan sifat melawan hukum atau wederrechtelijk hingga mencakup sifat melawan hukum material atau material wederrechtelijk di samping formil wederrechtelijk atau sifat melawan hukum formil. Artinya apa? Sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi tidak harus berupa perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau hukum tertulis. Tetapi bisa juga suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi kalau perbuatan itu dipandang tercela berdasarkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Ini perluasan sifat melawan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71. Jadi misalnya ada suatu perbuatan yang perbuatan itu tidak dilarang oleh hukum tertulis atau undang-undang. Padahal perbuatannya itu menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, tetapi perbuatan itu bisa jadi bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Contoh kasus yang pernah dialami oleh Akbar Tanjung, mantan menteri pada masa Orde Baru. Akbar Tanjung ketika itu menjadi, kalau nggak salah, Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara, ditugasi oleh Presiden Baharudin Yusuf Habibie atau Presiden B.J. Habibie. Kalau ini sudah tidak masuk pada masa Orde Baru karena Soeharto sudah tumbang, sudah masuk pada pemerintahan Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Tetapi yang berlaku masih Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71. Ketika itu, pasca tumbangnya Soeharto, kondisi bangsa Indonesia masih mengalami kesulitan pangan karena akibat krisis moneter atau krisis ekonomi. Maka kemudian Presiden Habibie bersama dengan beberapa pihak, termasuk di dalamnya ada Mensesnek, kemudian Kepala Bulog yang ketika itu dijabat oleh Rahardi Ramelan, menyepakati akan memberikan bantuan pangan kepada masyarakat yang terdampak krisis moneter dan bantuan itu akan diambil dari dana Bulog yang ketika itu diketuai oleh Rahardi Ramelan. Maka kemudian diturunkan dana pertama dari Bulog melalui Mensesnek. Mensesnek diperintahkan untuk mengkoordinir penyaluran tersebut. Kemudian Mensesnek atau Akbar Tanjung menunjuk Yayasan Raudhatul Jannah untuk mendistribusikan anggaran yang diperoleh dari Bulog. Maka diberikanlah anggaran yang sudah turun dari Bulog tersebut oleh Mensesnek kepada Yayasan Raudhatul Jannah. Kemudian belum ada laporan terkait dengan pendistribusian anggaran atau dana yang turun dari Bulog. Mensesnek kembali menurunkan dana tahap kedua untuk disalurkan kepada masyarakat yang lain. Masih tetap mempercayakan kepada Yayasan Raudhatul Jannah. Setelah sampai pada tahap kedua, ternyata baru diketahui kalau dana itu tidak disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tetapi dana itu dinikmati oleh pengurus Yayasan Raudhatul Jannah. Maka otomatis terjadi kerugian keuangan negara, di mana keuangan negara berkurang disebabkan karena perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memperkaya diri, orang lain, dan atau korporasi. Tentunya perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum. Maka bergulirlah kasus itu, kemudian Akbar Tanjung ditetapkan sebagai tersangka. Di pengadilan tingkat pertama, Akbar Tanjung dijatuhi pidana. Karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain,
dan atau korporasi. Jadi yang diperkaya tidak harus diri sendiri, tapi bisa jadi orang lain dan atau korporasi. Dalam hal ini yang diperkaya adalah pengurus Yayasan Raudhatul Jannah yang berakibat pada kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Tapi akhirnya Akbar Tanjung di pengadilan tingkat berikutnya dibebaskan. Di Mahkamah Agung, Akbar Tanjung dibebaskan. Ketika itu yang menyidangkan ada 3 orang hakim. 2 hakim merupakan ahli hukum administrasi negara dan 1 hakim ahli hukum pidana yang bernama Abdurrahman Saleh. 2 hakim menyatakan yang dari hukum administrasi negara bahwa Akbar Tanjung tidak melakukan tindak pidana korupsi karena perbuatannya tidak melawan hukum. Artinya perbuatannya tidak dilarang oleh undang-undang atau hukum tertulis. Sementara menurut Abdurrahman Saleh, Akbar Tanjung perbuatannya melawan hukum. Sekalipun ketika Akbar Tanjung meminta kepada Yayasan Raudhatul Jannah untuk mendistribusikan dana yang berasal dari Bulog, tidak melanggar undang-undang atau hukum tertulis, akan tetapi perbuatannya itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Artinya, perbuatannya tersebut dipandang tercela berdasarkan nilai yang hidup dalam masyarakat karena Akbar Tanjung melakukan perbuatan yang tidak cermat. Padahal sebagai seorang pejabat, mestinya dia cermat dalam melakukan perbuatan. Karena seharusnya begitu dana pertama diturunkan, sebelum diturunkan dana tahap kedua, harus ada laporan dulu. Nah, itulah yang dianggap sebagai perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang pejabat. Maka menurut Abdurrahman Saleh, Akbar Tanjung itu melakukan perbuatan yang melawan hukum, tetapi sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut adalah sifat melawan hukum material atau material wederrechtelijk. Nah, tetapi 2:1 sehingga Akbar Tanjung dinyatakan lepas atau onslah. Dakwaan jaksa penuntut umum terbukti, tetapi perbuatannya bukanlah merupakan tindak pidana. Kenapa bukan tindak pidana? Karena perbuatannya tidak melawan hukum formil berdasarkan putusan pengadilan di mana 2 hakim menyatakan demikian. Dan Abdurrahman Saleh satu-satunya hakim yang ahli hukum pidana menyatakan dissenting opinion atau pendapat yang berbeda. Karena kasus itulah maka Abdurrahman Saleh menjadi terkenal dan oleh Presiden SBY diangkat menjadi Jaksa Agung. Ini ada perluasan sifat melawan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71. Kemudian yang kedua, ada pengaturan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi yang dihukum sama dengan tindak pidana korupsi. Ini merupakan lex specialis. Baru mencoba saja, kalau di dalam KUHP pasal 53, percobaan melakukan kejahatan, pidananya dikurangi dengan 1/3 dari pidana yang diancamkan pada perbuatan yang dilanggar. Kalau diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka percobaan ancaman pidana maksimalnya adalah 15 tahun penjara. Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71, orang yang baru mencoba saja, artinya perbuatannya baru masuk pada tahap poching delicten. Perbuatannya belum selesai, tetapi pidananya sudah disamakan dengan tindak pidana korupsi yang telah selesai. Bahkan bukan hanya percobaan, orang baru bermufakat saja, bermufakat itu berarti sudah ada kesepakatan minimal 2 orang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga belum sampai pada permulaan pelaksanaan. Baru bermufakat saja ancaman pidananya sudah disamakan dengan tindak pidana korupsi yang telah selesai atau sempurna. Karena itulah maka ini menunjukkan pada masa Orde Baru tindak pidana korupsi dipandang sebagai extraordinary crime.
Jadi belum selesai saja melakukan tindak pidana korupsi, untuk mencegah agar orang tidak berani-beraninya mencoba melakukan tindak pidana korupsi, bahkan agar jangan sampai orang berani-beraninya bermufakat untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka ancaman untuk percobaan dan permufakatan disamakan dengan tindak pidana korupsi yang telah selesai atau sempurna. Ini ada dalam ketentuan pasal 1 ayat 2. Kemudian pengaturan yang ketiga, sudah ada pengaturan mengenai gratifikasi. Jadi merupakan tindak pidana korupsi jika pejabat atau penyelenggara negara tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib. Jadi kalau ada pejabat atau penyelenggara negara menerima pemberian atau janji, di mana pemberian itu dinilai tidak wajar. Kok tiba-tiba memberi? Nggak wajar. Bukan suap juga, kalau bribery kan jelas. Ini saya kasih karena ini. Ada meeting of mind, ada persesuaian niat antara pemberi dengan penerima pemberian. Tapi kalau gratifikasi, penerima itu nggak ngerti apa yang dimaksudkan oleh pemberi hadiah, pemberian atau janji. Nah, tetapi tidak melaporkan, maka itu dianggap sebagai gratifikasi. Dan itu merupakan tindak pidana. Ada hukuman tambahan. Kalau hukuman pokoknya tetap mengacu kepada ketentuan pasal 10 KUHP. Hukuman tambahan berupa perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap yang berwujud dan yang tak berwujud, serta pembayaran uang pengganti. Jadi pidana pembayaran uang pengganti untuk menutup kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara itu sudah ada sejak pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71. Jadi bukan pengaturan baru di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Pada Undang-Undang masa Orde Baru pun sudah ada hukuman tambahan berupa uang pengganti. Jadi memang sudah ada upaya melakukan aset recovery atau pemulihan aset negara yang dirugikan akibat adanya tindak pidana korupsi. Sekarang masuk ke pengaturan pada masa reformasi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71 diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Maka disebutnya biasanya dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan buku saku yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Jadi sangat banyak sekali, ini kalau dibandingkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di beberapa negara lain, tidak sebanyak pengaturan di Indonesia. Di Malaysia saja, nama undang-undangnya anti rasuah. Rasuah itu bribery. Berarti yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi hanyalah perbuatan suap menyuap atau bribery. Tapi kalau di Indonesia ada 30 bentuk atau jenis yang bisa dikelompokkan menjadi 7 bentuk atau jenis. Nah, nanti saya akan sampaikan secara lebih detail. Selain itu juga ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jadi di sana ada bab tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Nah, ini skemanya. Ada 30 jenis atau bentuk tindak pidana korupsi yang dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dari 30 tadi bisa dikelompokkan menjadi 7 tindak pidana. Yang pertama, tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Yang kedua, tindak pidana korupsi suap menyuap atau bribery. Yang ketiga, tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, tindak pidana korupsi pemerasan. Yang kelima, tindak pidana korupsi perbuatan curang.
Yang keenam, tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh, tindak pidana korupsi gratifikasi. Apa saja yang termasuk dalam tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi? Nanti saya akan sampaikan. Ya, ini tadi jenis-jenis tindak pidana korupsi yang bisa dikelompokkan menjadi 7 tindak pidana terkait dengan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara ada di dalam pasal 2, pasal 3. Maka biasanya pasal 2, pasal 3 ini disebut sebagai delik pokok atau tindak pidana korupsi pokok. Karena merupakan delik baru yang belum diatur sama sekali sebelumnya di dalam KUHP. Selain itu juga ada unsur yang khas berupa timbulnya kerugian keuangan atau perekonomian negara. Kemudian suap menyuap. Ini ada di banyak pasal. Jadi suap menyuap ini pengaturannya paling banyak. Ada di pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13. Dan antara pasal 5, pasal 6, 11, 12, 13 itu deliknya mirip. Sehingga memang harus sangat cermat membaca ketentuan tindak pidana korupsi suap menyuap pada setiap pasal yang mengaturnya. Karena ancaman pidananya pun juga berbeda. Pasal 5 dengan pasal 12 ancaman pidananya berbeda. Demikian juga dengan pasal 11 dengan pasal 12. Kemudian tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan. Ini diatur di pasal 8, pasal 9, pasal 10A kecil, pasal 10B kecil, dan pasal 10C kecil. Kemudian untuk tindak pidana korupsi pemerasan diatur dalam pasal 12E kecil, pasal 12F kecil, pasal 12G kecil. Ini saya pakai kecil karena ada pasal tertentu yang menggunakan huruf besar. Seperti nanti yang akan saya jelaskan terkait dengan delik atau tindak pidana korupsi gratifikasi. Kemudian tindak pidana korupsi perbuatan curang. Ini diatur di pasal 7 ayat 1A, pasal 7 ayat 1B, pasal 7 ayat 1C, pasal 7 ayat 1D, pasal 7 ayat 2, dan pasal 12H. Kemudian tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan diatur dalam pasal 12I. Dan gratifikasi yang terakhir ini diatur dalam pasal 12B besar, junto pasal 12C besar. Ini pengaturan tindak pidana korupsi yang bisa dikelompokkan menjadi 7 tindak pidana dari 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang ada di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sekarang, ya, apa saja jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi? Tadi saya sampaikan ada bab khusus di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang isinya mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Ini sempat kontroversi ketika munculnya kasus Anggodo Wijoyo dan juga kasus Fredrik yang belum lama terjadi. Karena apa? Karena mereka didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Ini menyangkut kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Maka ada perbedaan di kalangan ahli hukum pidana, ada yang menyatakan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Karena diatur di dalam undang-undang yang bernama Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah maka KPK punya kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan. Sementara menurut ahli yang lain,
Namanya saja tindak pidana yang berkaitan, berarti bukan merupakan tindak pidana korupsi, tapi tindak pidananya berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Karena itulah maka KPK tidak berwenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan. Tetapi kontroversi tersebut sudah berakhir dengan putusan-putusan pengadilan di mana menurut para hakim yang mengadili kasus tidak pidana yang berkaitan dengan tidak pidana korupsi, KPK dinyatakan berwenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan. Jadi secara yuridis, putusan-putusan hakim itu telah bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi sehingga KPK berwenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan. Apa saja jenis tindak pidana tersebut? Yang pertama, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Ini yang seringkali disebut dengan obstruction of justice. Obstruction of justice. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Ini pula yang dikenakan kepada Anggodo Wijoyo dan yang belum lama ini Friedrich. Pengacara yang dianggap dia melakukan obstruction of justice dengan membuat skenario agar Setia Novanto bisa menghindar dari pemeriksaan oleh penyidik KPK. Dia membuat skenario Setia Novanto menabrak tiang, kemudian masuk rumah sakit, diskenariokan bahwa Setia Novanto mengalami luka yang sangat serius, benjolannya sebesar donat, padahal kan kecil sekali. Setelah wartawan berhasil mengambil foto dari Setia Novanto ketika ada di rumah sakit. Friedrich ini dianggap bersama-sama dengan seorang dokter yang ada dalam rumah sakit tersebut melakukan perbuatan merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Akhirnya Friedrich diputus oleh pengadilan karena melanggar ketentuan pasal 21 dan divonis 7 tahun penjara. Banding ke pengadilan tinggi dan dikuatkan. Tetap 7 tahun penjara. Meskipun lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 10 tahun penjara, 10 atau 12 tahun saya lupa, tetapi pengadilan memutus Friedrich dengan pidana penjara 7 tahun penjara. Itu sudah cukup berat. Kemudian yang kedua, tersangka tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar terkait harta bendanya yang diketahui dan atau yang diduga punya hubungan dengan tindak pidana korupsi. Jadi kalau ada seorang tersangka, dia sudah menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Tapi dia tidak memberikan keterangan mengenai harta bendanya yang diketahui dan atau yang dia duga punya hubungan dengan tindak pidana korupsi. Jadi dia menyembunyikan harta yang dia ketahuinya atau dia duga punya hubungan dengan tindak pidana korupsi. Atau dia memberi keterangan tetapi keterangannya tidak benar. Jadi dia memberikan keterangan, oh ini nggak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi. Kan dia memberikan keterangan, tapi keterangannya tidak benar. Atau dia memberikan keterangan, oh yang terkait itu hanya 1 miliar. Padahal sebenarnya yang terkait dengan tindak pidana korupsi itu 5 miliar. Maka dia memberikan keterangan tapi keterangannya tidak benar. Maka dia bisa dijadikan tersangka dalam perkara yang lain, yaitu perkara tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 22 junto pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian yang ketiga, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Jadi ketika ada seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka penyidik punya kewenangan untuk meminta keterangan rekening kepada pihak bank. Dan pihak bank wajib untuk memberikan keterangan rekening tersangka. Hanya rekening tersangka ya, bukan rekening orang lain. Jadi bukan rekening istri tersangka, bukan rekening suami tersangka, bukan rekening anak tersangka. Tapi harus rekening atas nama tersangka.
Nah, kalau bank tidak memberikan keterangan rekening tersangka sebagaimana yang diminta oleh penyidik, maka pihak bank ini bisa dikenai dengan pasal 22 junto pasal 29 karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Nah, jadi sedemikian ketatnya terkait dengan rahasia nasabah atau banking sekresi. Sehingga yang boleh dibuka hanyalah rekening tersangka saja. Jadi untuk membuka rekening seseorang itu harus seseorang yang akan dibuka rekeningnya itu ditetapkan sebagai tersangka. Kalau keluarga yang lain sekalipun terkait tetap rekeningnya itu tidak bisa diberitahukan. Ini karena menjunjung tinggi banking sekresi atau prinsip kerahasiaan nasabah. Kecuali nanti keluarganya ada yang ditetapkan sebagai tersangka, barulah rekeningnya bisa dibongkar. Kemudian yang keempat, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan. Atau memberi keterangan tapi keterangannya palsu. Jadi kalau ada seorang saksi, kok dia nggak mau memberikan keterangan tentang terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi nggak mau ikut membongkar tindak pidana korupsi yang terjadi. Maka dia bisa dikenakan pasal 22 junto pasal 35. Atau dia memberikan keterangan tapi palsu. Nah, kalau terkait dengan keterangan palsu, ini diatur pula di dalam KUHP. Maka ketika seorang saksi, kemudian dia memberikan keterangan di pengadilan, dan dia ketika memberikan keterangan akan memberikan di bawah sumpah. Maka ketika dia memberikan keterangan yang palsu, dia langsung bisa dijadikan sebagai tersangka berdasarkan pasal 22 junto pasal 35. Ini memang salah satu upaya untuk membongkar kejahatan korupsi yang dianggap sebagai extraordinary crime. Kemudian orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan tapi palsu. Contoh pajak. Pajak itu kan dokumen rahasia. Kalau tidak untuk kepentingan pemeriksaan perkara tindak pidana, maka pajak itu tidak boleh dibongkar. Nah, tapi kalau untuk kepentingan pemeriksaan tindak pidana korupsi, maka harus dibongkar atau diberitahukan kepada penyidik. Kalau tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan tapi palsu, maka bisa dijerat dengan pasal 22 junto pasal 36. Misalnya ada seorang sebagai tersangka untuk kepentingan penyidikan diperlukan data mengenai kekayaan yang itu pasti tercatat di Direktorat Pajak. Maka bisa meminta keterangan mengenai harta kekayaan yang dimiliki untuk menghitung berapa besar pajak di Direktorat Pajak. Maka harus diberikan keterangan itu. Kemudian ada ketentuan mengenai perlindungan terhadap saksi. Terutama saksi pelapor. Atau dia seorang whistleblower. Whistleblower itu secara letterleh artinya peniup peluit. Jadi orang yang membongkar terjadinya suatu tindak pidana. Maka saksi pelapor ini harus dilindungi. Sehingga kalau ada saksi yang lain membuka identitas pelapor, maka saksi yang membuka identitas pelapor bisa dikenai pasal 24 junto pasal 31. Ini sebagai upaya untuk membongkar kasus tindak pidana korupsi agar orang tidak takut untuk melaporkan terjadinya kasus tersebut karena identitasnya dijamin untuk dirahasiakan. Dan yang menjamin adalah undang-undang, dan kalau ada saksi yang membuka identitas pelapor itu maka saksinya bisa dijerat dengan pidana sesuai ketentuan pasal 24 junto pasal 31. Nah, ini beberapa jenis tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.